Hai sahabat-sahabat Dinarji, Power Tips untuk efektif selling skill masih berlanjut. Saya Daniel Wibowo. Ya. Di episode sebelumnya kita sudah tahu bagaimana approach-nya, bahwa kita sebaiknya lebih fokus pada memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah klien. Kemudian kualitas yang harus dimiliki seorang salesperson. Ya. Kalau sudah tahu proses jualannya seperti apa, masih bersama Ibu Sales Indonesia, ya, konsultan Dinarji Indonesia, Karina Saraswati. Hai Saras. Hai, Udah kayak ibu Ibu Sales Indonesia ya, luar biasa loh. Oke, kemarin sudah tahu approach-nya, kualitasnya juga sudah dimiliki, proses jualannya harusnya gimana sih kalau menurut Dinarji? Nah, pertama-tama waktu kita approach seorang klien gitu ya, setelah kita mendapatkan janji temu nih sama klien atau customer, yang pertama kita perlu melalui tahap yang namanya mengetahui dulu. Di Oke. atas segalanya, kita harus masuk ke dalam tahap mengetahui dulu. Mengetahui apa kebutuhannya, berapa banyak, untuk siapa. Itu semua perlu kita ketahui dulu. Ya. Kenapa? Karena klien itu, kan kita sebagai sales ini pasti punya berbagai macam produk atau service yang ada di kepala kita, gitu ya. Nah, kita nanti fungsinya adalah untuk memberikan solusi kepada customer. Gimana caranya kita mau kasih solusi kalau kita nggak tahu kebutuhan mereka seperti apa? Nah, di tahap 1 ini, tahap mengetahui adalah kita perlu berempati sama customer kita. Nah, setelah kita mengetahui, kita masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu meyakinkan. Ini adalah tahap di mana kita dig deeper nih. Jadi kalau udah tahu kebutuhannya apa, berapa banyak untuk siapa, di sini di tahap 2 kita tanya, kenapa Ibu butuh itu? Kenapa Bapak merasa ini dibutuhkan sekarang? Ya, jadi kita melihat alasan di balik kebutuhan tersebut. Kenapa langkah ini penting? Karena sangat memungkinkan bahwa customer atau klien kita ini sebetulnya nggak tahu apa yang mereka butuhkan. Mereka punya some ideas, tapi bisa jadi yang mereka ucapkan belum tentu yang betul-betul mereka butuhkan. Nah, di sini adalah tahapnya kalau kita analogikan kayak dokter lah ya. Kan dokter biasanya suka nanya, sakitnya apa? Terus kita bisa bilang, aduh pusing dok. Biasanya dokter akan nanya lagi kan, pusingnya di kepala sebelah mana? Berapa lama kejadiannya? Dampaknya apa? Ada mual-mual enggak? Ya, nah ini adalah tahap dokter ini menggali lebih dalam kenapa ini pusingnya ini tuh bisa terjadi sehingga dia bisa ketemu akar masalahnya dari mana. Nah, same thing dengan kita menggali kebutuhan calon customer kita. Di sini di tahap 2 ini adalah tahap di mana kita menggali lebih dalam, mencari akar dari kebutuhannya ini sebetulnya apa. Gitu. Nah, baru dari sini kita masuk ke dalam tahap ketiga, yaitu menyimpulkan. Jadi kalau kita udah tahu nih semua keinginan atau kebutuhan customer kita, misalnya A, B, C, D, E gitu ya. Nah, ini adalah tahap yang krusial sebelum kita masuk ke dalam tahap kita memberikan solusi, yaitu kita ulangi atau kita simpulkan quote-unquote pesanannya nih ke customer kita. Oke Pak, Bu, jadi saya ulang ya, yang Ibu butuhkan, Bapak butuhkan adalah A, B, C, D, E. Apakah sudah betul? Apakah kalau sudah ini semua saya bisa penuhi, you happy? Gitu. Analoginya kayak... Boleh contoh nggak? Oh, boleh. Oke, mulai dari tahap yang pertama ya. Misalnya saya adalah penjual kartu kredit misalnya. Kartu kredit. Oke. Oke. Selamat pagi, Mas Daniel. Pagi, Mbak Saras. Apa yang bisa saya bantu? Katanya Mas Daniel lagi cari kartu kredit ya? Iya, saya tuh pengen cari kartu kredit ya yang limitnya itu besar gitu loh Mbak. Karena kan sekarang saya pakai beberapa kecil-kecil nih.
Terus mau saya jadiin Oke. Oke, limitnya besar. Ini sebesar apa yang Mas Daniel harapkan? 200. 200.000, 200 juta. 200 juta? Oke, 200 juta ya. Oh. Oke, 200 juta. Terus tadi maunya satu kartu, dalam satu kartu, Mas. Betul nggak? Satu kartu aja. Kan sekarang saya makainya beberapa nih, terus mau saya jadiin satu. Jadi emang harus limitnya 200 juta. Oke, oke, oke. Jadi Mas Daniel butuh kartu yang limitnya sampai 200 juta, tapi semuanya ini dalam satu kartu, nggak mau Betul. pisah-pisah kartu ya Nggak Mas ya. mau, satu aja. Ini apakah yang nanti akan pakai hanya Mas Daniel saja? Saya aja. Oke, hanya Mas Daniel aja ya. Apalagi Mas yang dibutuhkan? Saya nggak mau ada iuran tahunan. Karena Kenapa tuh Mas? besar, ya masa keluar duit lagi kan limitnya sudah besar, terus saya pasti akan pakai aktif gitu. Jadi saya mau iuran tahun ini ditiadakan gitu. Terus Oke. penagihannya setiap tanggal jadi setiap bayar bisa saya auto debit. Tagihannya setiap tanggal 25. Oh, bisa auto debit juga. Oke. Oke, ada lagi Mas? Desainnya yang keren. Desainnya yang keren. Oke, baik. Desainnya keren. Gitu. Iyalah kalau punya kita mah keren, Mas. Sama bunganya jangan Ntar tinggi-tinggi saya lah. pilihin. Bunganya berapa yang Mas Daniel harapkan? Biasanya berapa sih kalau di banknya, Mbak? Kita ada beberapa sih. Nanti saya rangkumkan, kita lihat pros and cons-nya ya. Boleh. Oke. Saya mau bunganya Apalagi yang menarik buat Mas Daniel? Sama nggak rewel, pokoknya itu bisa saya pakai aktif, itu aja. Oke. Aku ulangi ya Mas ya. Berarti Mas Daniel butuh kartu yang limitnya 200 juta dalam satu kartu. Kalau bisa tidak ada iuran tahunan, lalu bisa auto debit setiap tanggal 25, desainnya kartunya harus keren, dan bunganya yang kecil. Betul nggak? Betul, itu aja sudah. Kalau ini saya bisa penuhi semua, are you happy? Satu lagi, ada merchant yang banyak. Saya sering merchant, maksudnya merchant apa nih? Itu ya. Oke, suka belanjanya di mana? Kemana-mana gitu. Jadi ya baju, traveling gitu. Kalau merchantnya saya akan semakin happy. Oke. Kalau sebetulnya di kami ini ada banyak merchant ya, yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Apakah Mas Daniel tertarik nih kalau dapat diskon? Oke. Baiklah kalau gitu. Jadi 200 juta limitnya dalam satu kartu. Kalau bisa tidak ada iuran tahunan, lalu bisa auto debit. Desain kartunya harus keren, bunganya yang kecil, dan merchant untuk shopping di dalam negeri maupun di luar negeri ya Mas, karena Mas Daniel suka traveling gitu. Betul. Sudah, itu aja Mas? Itu aja. Yang dibutuhkan? Itu aja. Oke, baiklah. Stop. Yes. Apa yang kita lihat di sini tadi? Saya mulainya dengan apa? Menanyakan kebutuhan. Yes. And then what happened? Jadi menanyakan kebutuhan adalah tahap 1, mengetahui. Betul. Lalu habis mengetahui, apa yang saya lakukan? Bertanya lebih banyak lagi. Kebutuhannya apa? Pengennya gimana? Gitu. Yes. Apalagi gitu ya. Kenapa butuh merchant traveling? Soalnya aku suka belanja. Ya, jadi kita tahu nih kebiasaannya dia seperti apa. Jadi apa lagi sebetulnya yang bisa kita tawarkan nantinya. Kita bisa simpen nih semua informasinya. Ya. Lalu terakhir sebelum kita stop adalah saya ulangi kembali. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah ini. Ini adalah tahap menyimpulkan. Apa rasanya jadi calon customer kalau cara saya melayani, cara saya menjual adalah seperti itu, Nil? Terpenuhi keinginannya. Jadi saya didengerin, terus keinginannya terpenuhi. Eksekusinya belum tahu ya, tapi paling nggak sampai tahap ini, apa yang saya inginkan diakomodir. Gitu. Exactly. So, the first 3 steps adalah bagian di mana kita memahami klien. Ingat,
kalau di episode-episode sebelumnya, di dalam pendekatan kita perlu satu memahami, dua mewujudkan. Nah, tahap 1, 2, 3 ini adalah tahapnya kita memahami. Kita harus banyak pakai empati di sini. Oke, mari kita recap. So, di 3 tahap pertama dalam menjual adalah mengetahui, lalu meyakinkan, dan menyimpulkan. Ketiga ini adalah tahap memahami calon customer kita. Ini adalah 3 tahap pertama dalam berjualan kita. Oke, itu dia sahabat Dinarji 3 tahap pertama. Adakah tahap selanjutnya? Ikuti di Power Tips selanjutnya. Saras, thank you. Thank you, Daniel. Sahabat Dinarji, terima kasih. Sampai jumpa.